Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, tidak langsung apa dan masih bisa beribadah secara baik. Alhamdulillah. Oke. Pertama-tama saya perkenalan diri dulu nih Pak. Ya, Nama saya Nadia Maila Husna. Nadia Maila Husna. Dari UIN Saizu Purwokerto, semester 5, prodinya PK. Semester 5 ya? Oh, Bapak bisa perkenalan dulu Pak? Ya bisa, insya Allah. Nama saya Muhammad Khotim. Nama tua, nama kecilnya semua Khotim saja. Terus umur Bapak? Umur saya 67 tahun, hampir 68 tahun. Nanti sebentar lagi. Oke. Terus kegiatan Bapak sehari-hari ngapain aja Pak? Kegiatan setelah dari remajanya apa sekarang maksudnya? Yang saat ini aja Pak. Saat ini saja ya. Ya saat ini saja ya karena sudah ya cukup tua, ya kurang begitu tenaganya kurang begitu kuat. Ya jarang-jarang ke ladang, paling ya seminggu sekali lah. Yang sering paling ya ke kandang ayam, lihat-lihat ayam, atau kebun ya cuma istilahnya lihat-lihat atau main-main. Berarti ke ladang sama ke kandang ya Pak? Iya. Kandang apa nih Pak? Kandang ayam telur. Kandang ayam telur. Oke. Ya mengenai waktu remaja ya, saya memang banyak kegiatan. Maksudnya saya kan waktu remaja kan sudah banyak pekerjaan. Misalnya terutama menjahit. Menjahit kan saya pekerjaan dari istilahnya dari umur tamat SD saya sudah menjahit. Jadi itu kesibukan selalu ada ini waktu remaja. Menjahit, dan menjahitnya itu termasuk mendapat pasaran yang luas, jadi banyak pekerjaan. Waktu itu sampai tahun sekitar 78 atau 79, 80 lah. Nah, waktu itu kan saya kan ya termasuk remaja yang punya modal lah. Jadi waktu itu ya di samping menjahit sudah modalnya sudah cukup ya untuk beli itu sawah. Dan sapi juga punya waktu itu. Jadi banyak perkembangan lah, dan jarang dimiliki oleh remaja lain. Kalau termasuk ada kelebihan gitu. Dan sekolah pun saya tidak terlalu mengandalkan orang tua. Punya modal sendiri. Iya, termasuk ya sih kadang-kadang ya dibeli, tapi tidak mengandalkan. Kebanyakan sehariannya sendiri lah. Terus pada waktu itu kan anak sekolah kan belum seperti sekarang, istilahnya jajan atau sangu atau gitu sekian, itu tidak. Kreatin masih waktu itu, jadi dipakai bensin, warna beda. Itu termasuk. Terus waktu SMP juga seperti itu Pak? Seperti itu. Kemudian apa sih Pak perbedaan antara dulu dengan sekarang? Bedanya banyak, karena dulu kan istilahnya masih muda sih ya, harapannya masih ke depan itu masih banyak. Istilahnya ya mencari rezeki atau mencari istilahnya harta ya sebanyak mungkin. Jadi caranya kerjanya kerja keras ya di samping berdoa ya juga ya. Tapi kerja keras juga ya penting sekali untuk mengejar itu. Itu pun bukan jaminan kalau itu kan usaha. Ternyata usahanya dikabulkan Allah. Dan setelah istilahnya ukur banyak, hasil menjahit atau sapi juga punya, kambing juga punya waktu remaja untuk beli sawah, dan sawah juga menghasilkan sekali waktu itu, dan berkembang. Jadi ya istilahnya di sana banyak macam tanah, ada yang tegaulan, ada yang sawah, ada yang kolam. Itu ya pada waktu itu yang cukup menghasilkan. Kalau untuk sekarang gimana Pak? Sekarang ya masalah ya sudah beda sekali. Di samping usahanya kan tidak seperti dulu. Usaha sekarang kan semakin
istilahnya semakin sulit tau ya, jadi serba apa namanya berusaha, tapi kadang-kadang umpama tanah dikelola hasilnya tidak sesuai kalau pengeluaran biaya, jadi untungnya tidak seberapa. Kalau dulu kan banyak, dulu kan waktu kembang melati saja itu saya kan sampai punya bunga melati 25 kilo per hari kembangnya sendiri, dan waktu itu mahal, dia menghasilkan sekali waktu itu, dan tanaman jeruk juga menghasilkan sekali ya, seperempat bau saja waktu itu kan sampai 25 juta, 20. Kalau sekarang ya udah, jadi apa hasilnya tidak seberapa lah, kadang-kadang malah rugi dalam pertanian. Jadi lebih yang dulu ya Pak daripada yang sekarang untuk yang pertanian itu. Ya. Terus untuk yang peternakan itu gimana Pak sekarang atau udah dari lama? Peternakan belum lama ya, sekitar 2 tahunan. 2 tahun ya. Kalau peternakan ya rupanya ya cukup lumayan. Ya sih yang banyak sih anaknya di pabrik. Saya kan sedikit, paling 1.000. Itu udah cukup lumayan tuh, apa namanya? Jadi tiap hari itu menghasilkan istilahnya 100.000 ya 100.000, terus kalau 200.000 ya rutin gitu. Tapi pertanyaan kan lama. Pertanyaan nunggu sampai dari tanam, nunggu sampai 4 bulan saja kadang-kadang tidak menghasilkan gitu. Itu bedanya pertanian dengan usaha lain atau usaha peternakan. Tapi dari dulu emang Bapak suka pertanian dan peternakan? Saya suka apa? Banyak istilahnya yang disenangi gitu lah. Pekerjaan yang banyak disenangi, aja banyak. Termasuk pertukangan, itu saya dari kecil, istilahnya dari SD sudah senang itu bikin apa itu istilahnya, main-main itu lah, leper-lepan itu bikin apa ya, senang. Suka keterampilan? Iya, suka keterampilan memang saya. Padahal kayu ya saya mau. Saya kan bakatnya pada waktu itu kan sekolahnya di pertukangan, di STM. Saya mintanya begitu, tapi orang tua tidak boleh. Coba yang MTS itu yang agama gitu katanya. Ya sih nggak masalah ya. Nyatanya ya ada manfaatnya. Nah, kemudian kalau mengenai kesehatan ya Pak. Kesehatan yang sekarang? Perbedaan dari yang sekarang yang paling berbeda itu apa sih Pak yang dialami Pak? Kesehatan sekarang sama yang dulu. Ya sekarang namanya seseorang semakin tua ya sudah banyak kekurangan. Contohnya ya termasuk tanda-tanda kematian semakin dekat. Ya salah satunya rambutnya memutih, giginya semakin hilang, pendengaran mungkin kurang. Itu tanda-tanda kematian. Ya siapa saja memang itu suatu kabar dari Allah begitu. Tapi dengan penurunan yang kesehatan dari fisik maupun psikisnya, apakah itu menghambat Bapak dalam pekerjaan nggak? Tidak, semangatnya sih tidak, tapi kan tenaga sudah tidak memadai. Inginnya masih saja, gitu. Tenaga kan sudah angkat sedikit saja sudah nggak kuat. Misalnya sampai 30 kilo saja nggak kuat. Jadi semangat tetap ada biasa. Sih tetap menyadari, orang semakin tua yang menyadari ya Bapak, yang namanya umur kan tidak tahu, sudah umur sampai 7 bulan kan tidak tahu sampai berapa gitu. Kalau masih muda sih ya masalah umur sih tidak terpandang tua atau muda, tapi ya kebanyakan ya semakin tua ya sudah itulah, sudah dekat kematian biasanya gitu secara umum. Permasalahan yang biasanya dihadapi Bapak di usia saat ini itu apa aja Pak? Permasalahannya sebenarnya jarang, jarang permasalahan. Ya istilahnya kan sudah pasrah kepada Allah lah ya. Apa-apa istilahnya sudah cukup lah untuk sanggup
sesama masa tua ya sudah cukup gitu. Jadi saya kira ya permasalahannya ya boleh di masalah ya tidak ada dan Tapi mungkin ibadahnya mungkin lebih ditingkatkan dari dulu atau ibadah usaha saya semaksimal ini bisa ditingkatkan karena yaitu orang tua mau apa lagi ibadahnya ekonomi istilahnya sudah ada kami tahu sudah cukup ya apalagi paling ya kerja ya sederhana atau untuk mengisi waktu gitu. Oke. Kemudian Bapak biasanya menanggapi biasanya kesehatan yang biasanya menurun, terus kemudian nggak bisa beraktivitas seperti biasanya. Bapak biasanya gimana? Kebanyakan ya paling tenaga yang kurang sehat, misalnya badan sama sakit, persendian pada linu, kadang-kadang ya ada rasa istilahnya puyeng sedikit ya tetap ada, ya. Tapi ya tidak begitu sering. Yang sering ya yaitu kembali kepada usia, ya badan lemah, sering sakit-sakitan pada persendian, misalnya pada sakit-sakit pada gini, gitu. Itu ya biasa itu penyakit menua. Tidak ada penyakit yang istilah sensitif saya ya alhamdulillah tidak ada. Nah, dengan yang sakit biasanya persendian seperti itu, kemudian mungkin pusing ya Pak, Apa ya? pusing kepala, kemudian persendian, Ya, begitu. pegel-pegel. Begitu. Bapak ambil pusing dengan masalah kesehatan itu nggak? Atau ya udahlah ini udah usianya gitu? Ya enggak lah, ya paling yang gitu menyadari lah. Ya mungkin karena sudah umur tua ya memang gitu ya kebanyakan orang gitu sih. Jadi ya menyadari saja ya berobat sih usaha ya pasti. Tapi ya tidak andalkan sekali malah obat. Ya. Obat itu bisa cuma usaha. Yang bersehat kan Allah lah yang bersehat. Nah, kemudian cara Bapak untuk terus merasa sehat atau untuk menjaga kesehatan Bapak baik itu dari psikisnya maupun fisiknya itu bagaimana Pak? Cara menjaganya? Sekarang itu Iya. ya sekarang terutama ibadah ditingkatkan dan berdoa lah. Soalnya ibadah itu kan termasuk zikir, istighfar, apa lain-lainnya kan bisa membuat doa. Dan doa itu dalam istighfar kan mencakup segala doa. Karena terkabulnya doa kan karena doa yang dikabulkan kan terlalu banyak dosa biasanya. Jadi kalau banyak istighfar mungkin ya segala sesuatu bisa tercapai yang dikabulkan oleh Allah dan istighfar saja. Ya, terutamanya itulah meningkat ibadah terutama. Nah, Bapak rutin mengikuti pengajian seperti itu atau biasa aja? Ya rutin, bahkan ya sing secara perkumpulan orang banyak ya paling sebulan lah, utara sebulan 2 kali. Kalau sehari-hari termasuk baca buku, apa mendengarkan dalam radio, dalam YouTube sih tiap hari tidak ada hentinya. Nah, dengan perkumpulan pengajian seperti ini kok, apakah bisa meningkatkan semangat lagi dari diri Bapak? Bisa sekali karena termasuk iman kan istilahnya iman kan harus dipupuk. Sih kadang-kadang sudah tahu ya, tapi karena tidak dipupuk, tidak ngaji istilahnya, kadang-kadang pelalai, jadi ya seolah akan hilang atau lupa. Tapi kalau dipupuk istilahnya dengan pengajian, dengan mendengarkan radio apa ceramah agama itu dia terbangkit lagi semangatnya. Mungkin itu yang ya Pak, sakit kalau maturan tentang Bapak disimpulkan deh ya Pak. Jadi Bapak itu emang dari muda udah suka dari keterampilan seperti pertanian maupun peternakan ya sih. Yeah. Terus kemudian Bapak tuh mungkin masalah-masalah yang biasanya terjadi pada usia saat ini mungkin karena kesehatan gitu. Kesehatan terutama. Sendi terus kemudian pegel gitu. Yeah. Terus kemudian saat ini juga Bapak lebih sering untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Iya, betul.
gitu. Oke, mungkin segitu dulu nih Pak. Cukup. Ini gitu. Cukup gitu doang. Matur nuwun atas waktunya Pak. Sama-sama. Kalau itu kan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.